Dan rencananya kita akan meluncing Satria, satelit Indonesia, Republik Indonesia di akhir tahun 2023. Jadi di akhir tahun depan, insya Allah kita sudah punya satelit yang dikelola sendiri oleh pemerintah, yaitu Satria. Dan Satria ini rencananya akan berseri, jadi yang meluncur tahun depan itu Satria 1. Jadi konektivitasnya kita jamin, dan konektivitas ini bukan cuma kepada daerah, Pak, daerah yang sudah bukan hanya daerah perkotaan, perdesaan, daerah 3T, non 3T, tapi juga kepada kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, yaitu salah satunya adalah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi untuk Bangsa, rencana juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan Ibu Mira Thayyibah, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Apa kabar, Pak? Bu Mira Thayyibah ini lahir 1 November 1972, lulus Fakultas Teknik UI 1996, kemudian S2 di Northeastern Boston University di tahun 1998. Bu Mira mungkin bisa mulai cerita tentang pengalaman kuliah di Teknik Elektro Fakultas Teknik UI dan mengapa kemudian berkarir di bidang birokrasi, karena kebanyakan alumni UI itu tidak memilih untuk merintis karir di birokrasi. Silakan, Bu. Baik, Pak Bambang, sebetulnya pilihan kepada Elektro UI itu mungkin hanya merupakan suatu realisasi dari mimpi yang lama. Jadi saya ini angkatan TVRI, Pak. Jadi yang tumbuh besar karena nonton TVRI, karena memang saat itu hanya ada satu channel itu. Dan saya ingat sekali sebelum mulai, biasanya kalau sore itu jam 4:30 sore mulainya, nah jam 4.20 itu sudah dimulai dengan ada gambar satelit, SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik. Nah, saya sebagai anak-anak itu kemudian merasa kagum. Bagaimana sebuah satelit yang saya juga nggak kebayang bendanya itu seperti apa, cuman ada lihat benda itu bisa mengangkasa, kemudian pada akhirnya kita bisa nonton TV, sesimpel itu. Kemudian pada waktu saya SD bergerak ke SMP, Indonesia mulai meluncurkan beberapa satelit, Pak. Palapa, yang saya ingat Palapa. Saya lupa serinya, Palapa B kalau nggak salah. Nah, pada saat itu saya juga melihat ditayangkan itu sebagai sebuah show. Ada tanya jawab dengan narasumber, kemudian kita terhubung ke peluncuran, dan saya melihat di situ ternyata kalau melihat di situ satelit itu besar sekali karena ada orang di sampingnya yang bisa kelihatan sangat kecil gitu. Itu semakin kagum saya, kok ada ya benda sedemikian besar
bisa dibawa ke angkasa, kemudian kita bisa berkomunikasi, bisa nonton TV, dan bisa segala macam. Nah, itu waktu zaman saya kecil, Pak. Ternyata kemudian cita-cita itu merasuki begitu ya, bisa dibilang, dan terbawa. Jadi saya kalau ditanya cita-citanya apa, mungkin waktu kecil saya, waktu SD memang cita-cita itu sebuah profesi, Pak. Jadi cita-citanya apa? Jadi guru, cita-citanya apa? Jadi dokter. Tapi setelah melihat satelit, cita-cita saya menjadi meluncurkan satelit. Oh. Begitu. Saking saya waktu itu sangat terpukau dengan satelit ini. Nah, selesai SMA, saya di SMA 8 Bukit Duri, Jakarta, Pak. Di situ waktu kita kelas 3, para alumni itu datang ke kelas, kemudian mereka mulai memperkenalkan saya kuliah di sini, saya belajar ini itu gitu. Jadi kami yang mau UMPTN, waktu itu namanya masih UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri, bisa membayangkan pelajarannya seperti apa, kemudian area pekerjaannya nantinya seperti apa. Dan saya tertarik untuk masuk teknik elektro di situ. Nah, pada waktu saya bergabung dengan teknik elektro di tahun 91, jadi saya angkatan 91 FTUI, kemudian kita waktu itu masih belum penjurusan, Pak. Memilih program studi itu kalau nggak salah sudah masuk ke semester tingkat 2. Mau naik ke tingkat 3, kita mulai memilih program studi, dan saya mengambil program studi telekomunikasi. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti anterin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Sampai kemudian saya lulus di bulan Januari 96, kemudian bulan Juni saya sudah masuk ke Boston untuk persiapan kuliah di bulan September dan selesai di bulan Agustus 98. Nah, cerita kenapa memilih birokrasi juga sebetulnya tidak sengaja, karena saya dapat ke luar negeri sekolah ke Boston itu beasiswa pemerintah. Namanya beasiswa OTO, OTO Bappenas waktu itu, Pak. Jadi walaupun saya belum selesai sekolah, tapi tahun 97 NIP saya sudah keluar, sudah menjadi pegawai negeri. Nah, saat itu kami dijanjikan yang penting kembali ke Indonesia. Nanti mau bekerja di BUMN boleh, di pemerintah boleh, di luar pemerintah juga boleh. Nah, tetapi kemudian terjadi perubahan kebijakan pada saat itu masa krisis lagi kan 97-98. Jadi harus kembali ke Bappenas menjalankan 2N+1 ikatan dinas. Jadi saya kembali setelah sekolah masuk ke Bappenas. Yang saat itu tentunya dunianya sangat berbeda karena saya pun di S2 mengambil electrical engineering. Elektro juga yang terbiasa dengan angka-angka, tapi pada waktu masuk ke Bappenas berkaitan dengan hal-hal public policy, terutamanya public policy, kemudian dituangkan untuk menjadi dokumen perencanaan. Saya masuk menangani sektor telekomunikasi. Nah, untungnya Pak, pada saat itu sektor telekomunikasi sedang melakukan reformasi. Sehingga keluarlah Undang-Undang Telekomunikasi tahun 99. Sebelumnya itu adalah Undang-Undang tahun 89. Jadi beda 10 tahun. Nah, saya belajar di situ bagaimana reformasi sektor telekomunikasi, bagaimana peran pemerintah yang kemudian fungsi operasi itu dilepas dari pemerintah. Pemerintah hanya sebagai pembuat kebijakan dan regulasi, sedangkan fungsi operasionalnya dilepas. Dulu kan pemerintah juga punya saham di Telkom dan di Indosat. Nah, bagaimana kemudian kita memasuki masa duopoli istilahnya karena ada Telkom dan Indosat, bagaimana pemerintah kemudian mempercepat pemutusan atau mempercepat
terminasi dini, hak eksklusivitas. Dulu Telkom itu punya hak eksklusivitas penyelenggaraan telekomunikasi lokal, dan SLJJ kita nyebutnya sambungan langsung jarak jauh, Indosat yang sambungan langsung internasional SLI. Tapi karena di reform sektornya dan diberikan kesempatan kepada penyelenggara telekomunikasi manapun yang memang memenuhi syarat, jadi tidak harus kedua BUMN ini, itulah titik di mana kita kemudian di sektor seluler itu memiliki banyak penyelenggara telekomunikasi. Bahkan pada satu masa kita punya 11 operator seluler, terlalu banyak juga. Nah, itu adalah masa-masa yang menurut saya sangat exciting gitu ya, karena saya melihat sektor telekomunikasi ini dari sisi yang berbeda. Waktu sekolah saya lihatnya dari sisi teknis, tapi sekarang pada waktu bekerja melihatnya dari sisi kebijakan publik untuk objek yang sama, yaitu sektor telekomunikasi. Nah, disinilah saya belajar banyak, dan sektor telekomunikasi sejak tahun 99 terus berkembang sampai dengan apa yang kita kenal dengan digital saat ini. Nah, tidak terasa ternyata Pak Bambang 2N+1-nya sudah lewat, tapi sayanya masih betah. Jadi saya tetap di birokrasi, saat itu saya Kementerian PPN Bappenas, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, yang menarik Bu Mira ini kan mulai dari sangat dekat, sangat akrab dengan teknologi digital itu pada akhirnya, tetapi kan perjalanannya melalui berbagai pos, baru kemudian kembali lagi ke digital ini setelah di Kementerian Komunikasi dan Informatika ini. Bisa diceritakan itu perjalanan ini? Sebetulnya ini menariknya memang, jadi kami by training begitu, bukan by training ya, tapi by experience lah bisa dikatakan, dikondisikan, dipaksa untuk melihat objek yang sama tapi dari angle yang berbeda. Pada waktu masuk menjadi PNS, tadi yang lebih banyak melihat teknis, sekarang melihat dari kebijakan publik. Sekarang di dalam pemerintah pun kita melihat sektor telekomunikasi, sektor kominfo yang kemudian berkembang menjadi sektor digital juga dari banyak aspek, Pak Bambang. Pada waktu saya di Bappenas, saya 17 tahun di Bappenas, saya menangani memang sektor kominfo. Mulai dari sektor telekomunikasi, kemudian bertambah menjadi pos telekomunikasi, pos telekomunikasi informatika, pos telekomunikasi informatika dan penyiaran. Jadi semakin lama semakin lengkap. Itulah sektor kominfo. Utamanya dari sisi perencanaan dan penganggaran. Jadi saya belajar bagaimana kita memiliki visi nasional, pembangunan 5 tahun ke depan mau diarahkan seperti apa, kemudian visi itu diturunkan untuk konteks sektor kominfo. Jadi sektor kominfo bisa berkontribusi apa agar target dan visi pembangunan nasional itu bisa tercapai. Disinilah kami, waktu itu saya masih di Bappenas, bermitra dengan Kementerian Kominfo, mengurai visi kebijakan strategi tersebut ke bentuk program, kegiatan, dan kemudian penganggarannya. Jadi bisa dibilang saya cukup familiar dengan program Kementerian Kominfo dari dulu. Nah, di pertengahan tahun 2015, saya berkesempatan untuk pindah ke Kemenko bidang perekonomian. Pada waktu itu saya merasa bekal di sektor telekomunikasi sudah cukup, mungkin saatnya untuk melihat dari sisi hilirisasi teknologi tersebut. Karena saya bertugas di Bappenas itu di Deputi Sarana dan Prasarana, Pak Bambang, Deputi Infrastruktur.
Jadi bagaimana membangun konektivitas ya. Jadi apakah dengan satelit, dengan serat optik, dengan BTS, lebih banyak mainnya di infrastruktur. Jadi saya pengen melihat juga, mungkin menarik juga melihat dari sisi hilirisasi dari penggunaan infrastruktur telekomunikasi atau infrastruktur, kita saat ini masih nyebutnya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kebetulan, nah di masa itu juga ada perubahan di sisi kepegawaian dalam arti kita apabila kita dimungkinkan untuk melamar ke tempat lain, Pak Bambang. Kalau dulu PNS itu kan ya mulainya di instansi itu kemungkinan besar dia akan berakhir di instansi itu juga. Kita aja NIP-nya itu NIP khusus untuk instansi tersebut. Jadi saya berawal dari NIP Bappenas begitu. Tetapi kemudian ada reformasi PNS, reformasi ASN bahwa PNS itu liquid, bisa berputar di instansi pemerintah manapun, tetapi setelah melalui suatu tes untuk yang sifatnya promosi. Nah, saya mengambil kesempatan itu, jadi saya ikut lelang di Kemenko Bidang Perekonomian pada saat itu untuk suatu pos yang disebut dengan peningkatan daya saing ekonomi kawasan. Nah, tapi kemudian di Kemenko Bidang Perekonomian sendiri saya cukup berputar beberapa kali sampai akhirnya saya menangani e-commerce dan digital secara umum. Itu dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, di penghujung 2020 saya berkesempatan lagi untuk berpindah ke Kementerian Komunikasi dan Informatika karena saya pikir digital makin lama makin besar dan skopnya juga makin luas. Jadi ini kesempatan untuk ibaratnya kalau badai itu masuk ke mata badai itu sendiri. Jadi langsung ke core-nya yaitu ke Kominfo. Jadi itu cerita saya kenapa tiba-tiba bisa bergabung dengan Kominfo, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, kalau tidak salah Ibu juga mendalami lah pada soft course atau pendidikan yang khususnya di bidang e-commerce dan digital ini. Itu seberapa relevan itu dengan tugas-tugas sampai saat ini? Sangat, Pak, sangat relevan. Jadi saya belajar bahwa isu digital itu adalah isu yang liquid. Semua sektor itu relevan. Sekarang kalau kita bicara semua sektor pasti arahnya ke digitalisasi. Mau sektor yang perdagangan, perindustrian juga ada 4.0, perdagangan kita sebut e-commerce, sampai ke pendidikan, kesehatan selama pandemi kita mengalami sendiri, sampai ke sektor-sektor yang sifatnya konvensional seperti pertanian. Juga ada yang disebut dengan smart farming, bagaimana IoT, AI dapat membantu melihat suatu kondisi, apakah pH tanah, unsur haranya, sehingga bisa diketahui harus dipupuk kapan, dipanen kapan, dan sebagainya, sehingga bisa meningkatkan bukan saja kuantitas, tapi juga kualitas dari panen. Nah, khusus untuk e-commerce, Pak, pada waktu di Kemenko Perekonomian, saya memang ditugaskan untuk mengawal Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 mengenai peta jalan e-commerce. Saat itu kita baru saja pemerintah itu melakukan intervensi atau pendampingan lah untuk sektor e-commerce. Dan saya sangat belajar bahwa e-commerce itu seperti sektor-sektor digital lainnya sifatnya sangat kompleks. Kita bukan saja membicarakan mengenai perdagangannya, commerce-nya, dan sistem elektroniknya, tapi ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Kita bicara mengenai sistem elektronik sudah pasti. Keamanan datanya, keamanan cyber, perlindungan data pribadinya, karena kita menginput
data-data pribadi kita. Kita bicara mengenai pembayaran, kita bicara mengenai logistik, kita bicara juga mengenai aspek dari komersnya itu sendiri, perlindungan konsumennya, bagaimana dukungan kepada UMKM, kepada produk lokal, bagaimana pembiayaan kepada UMKM-nya, perizinannya bagaimana harus dipermudah, dan sebagainya. Dari situ, moral of the story-nya mungkin bagaimana kita berkolaborasi antar instansi pemerintah, juga antar aktor, baik itu pemerintah dan non-pemerintah seperti pelaku usaha, bagaimana kita bekerja bersama-sama supaya bisa mencapai suatu target. Karena saya juga sangat belajar bagaimana suatu kebijakan yang baik untuk suatu sektor ternyata memiliki unintended consequences untuk sektor lainnya. Sehingga kalau dicari resultannya bukannya positif, malah saling kontraproduktif begitu. Nah, konsep kolaborasi seperti ini yang sangat relevan sampai saat ini bukan saja untuk sektor e-commerce, tapi untuk semua sektor pembangunan, khususnya yang terkait dengan digital, karena tadi aspek dari digital itu sangat banyak. Gitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, jadi sekarang kelihatannya bahwa kebijakan digital ini merupakan jantung gitu ya, jantung kebijakan semua bidang ya, baik ekonomi, politik maupun kesejahteraan itu semua memanfaatkan ini. Seperti itu kira-kira. Betul, betul sekali Pak. Jadi salah satu strategi bangsa ini pada saat dikatakan visi Indonesia Emas 2045 menjadi 5 besar negara terbesar di dunia. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi ini bisa ditempuh apabila atau dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi per tahun kita yang dulunya 5% menjadi 6-7%. Menaikkan dari 5 ke 6 saja sudah usaha, apalagi kemarin kena pandemi. Jadi sempat jeblok, untuk naik lagi itu harus ada strategi. Dan untuk strategi itu peningkatan atau ada nilai tambahnya adalah melalui digitalisasi. Jadi betul yang sampaikan Pak Bambang, semua sektor sekarang bicara mengenai digitalisasi. Bahkan UMKM pun kita juga menyebutnya juga sebagai upaya digitalisasi UMKM. Kami belajar di Kementerian Kominfo ini, kalau bisa dikatakan Pak Bambang, adalah building blocks dari transformasi digital. Jadi sebagai fondasi yang di bawah, karena Kominfo yang menyediakan konektivitas, akses, Kominfo juga menyediakan digital talent, kita ada program untuk digital literacy, Kominfo juga menyusun kebijakan untuk tata kelola data. Jadi ada pipanya, yaitu infrastruktur, ada brandware-nya yang bisa mengoperasikan ini semua, yaitu digital literacy, digital skills, dan komponen yang berputarnya adalah data. Jadi kita juga melakukan tata kelola data, termasuk yang bersifat lintas batas negara yang kita sebut dengan cross border data flow. Dari fondasi yang dibangun oleh Kominfo ini, kemudian bisa digunakan oleh semua sektor. Di sektor-sektor perekonomian kita menyebut dengan digital ekonomi, di sektor pemerintahan digital atau SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan masyarakat digital. Jadi memang apa yang kami lakukan ini menjadi prasyarat bagi terlaksananya transformasi digital. Dan program-program ataupun komponen-komponen ini jugalah yang kami bawa Pak dalam persidangan di G20. Kementerian Kominfo mengampu Digital Economy Working Group, di mana saya sebagai chair,
juga membawa isu-isu konektivitas, digital literacy, dan tata kelola data sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital bukan saja di Indonesia, tapi juga secara global, khususnya untuk negara-negara G20. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, jadi Kominfo pada posisi yang sangat strategis. Yaitu yang pertama harus menjamin sarana teknis konektivitas digital ini, tetapi juga harus membangun budaya supaya bisa memanfaatkan itu masyarakat secara maksimal. Nah, sekarang pertanyaan saya, sejauh ini sampai mana yang dikerjakan Kominfo? Nah, kita ada beberapa program, Pak. Khususnya kalau untuk yang infrastruktur, peran pemerintah adalah connect the unconnected di daerah yang memang tidak visible secara komersialnya lah. Jadi kita menyebutnya daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Disinilah pemerintah hadir. Kami ada satu unit khusus di Kominfo yang menyediakan infrastruktur di daerah-daerah tersebut. Jadi untuk infrastruktur kami siapkan, dan ini modanya banyak sekali, mulai dari fiber optik, microwave, BTS, sampai dengan satelit. Akhirnya saya ketemu lagi Pak sama satelit. Dan rencananya kita akan meluncing Satria, satelit Indonesia, Republik Indonesia di akhir tahun 2023. Jadi di akhir tahun depan, insya Allah kita sudah punya satelit yang dikelola sendiri oleh pemerintah, yaitu Satria. Dan Satria ini rencananya akan berseri, jadi yang meluncur tahun depan itu Satria 1. Jadi konektivitasnya kita jamin, dan konektivitas ini bukan cuma kepada daerah, Pak, daerah yang sudah bukan hanya daerah perkotaan, perdesaan, daerah 3T, non 3T, tapi juga kepada kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang rentan, yaitu salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak sekarang sudah tidak mungkin untuk tidak ikut dalam ruang digital. Sekolahnya saja kemarin selama pandemi online. Ternyata begitu kita masuk ke ruang digital itu seperti it's a jungle out there lah, begitu Pak. Di dalamnya itu berbagai macam konten. Sehingga kita harus bisa membantu memilah mana yang konten patut atau layak dikonsumsi dan konten negatif yang harus diturunkan. Diturunkan ini apakah yang terkait dengan pornografi, yang terkait dengan penipuan, yang terkait dengan sesuatu yang ilegal yang melanggar peraturan perundang-undangan basically. Dan kita sudah men-take down dari tahun 2018 hampir 3 juta, Pak. 3 juta konten kita take down. Nah, bersamaan dengan itu kita juga memahami ibaratnya anak kecil kalau dikasih suatu alat. Nah, inilah infrastruktur, dikasih infrastruktur, tapi pertanyaannya kamu bisa makainya enggak? Kamu setelah memakai ini ada manfaatnya tidak untuk kamu? Nah, disitulah kemudian kita melakukan program yang kami sebutkan tadi, digital literasi dan digital skills. Jadi meningkatkan literasi digital dan kecakapan digital. Literasi digital ini untuk semua masyarakat umum, Pak. Salah satunya, misalnya pendidikan, bukan pendidikan ya, edukasi, sosialisasi, misalnya mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu tugas kita semua, bukan saja tugas pemerintah.
kita sebagai pemilik data juga harus paham dalam konteks apa kita boleh men-share data dan juga jangan menampilkan data pribadi di medsos. Ya. Pada waktu zaman vaksin kan Pak, begitu dapat sertifikat vaksin sebagai bukti saya sudah vaksin, pasang di IG, ya, pasang di Facebooknya. Padahal itu ada scan yang kalau kita scan itu ada data pribadinya. Nah, kadang masyarakat luas tidak paham mengenai hal tersebut. Jadi itu termasuk yang kita edukasi ke masyarakat luas. Juga kita edukasi bagaimana memilih dan memilah hoax. Hanya karena informasi itu kita dapat dari WA keluarga gitu misalnya, saudara kita atau orang tua kita menyampaikan suatu informasi, kemudian tanpa kita pilih-pilih, tanpa kita proses lagi, langsung kita percayai. Karena yang kirim orang terdekat kita, kok kenapa kita nggak percaya dengan mereka, kan pemikirannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya justru banyak juga keluarga dari usia lanjut itu yang lebih cepat jempolnya gitu Pak, daripada proses ya. Jadi begitu dapat langsung forward. Nah, kita juga mengedukasi bagaimana kita bisa memilih dan memilah hoax informasi yang memang cek faktanya bagaimana. Nah, kalau untuk kecakapan digital, kita melihat sekarang ini kan antara kebutuhan industri dengan yang dipasok oleh perguruan tinggi itu belum tentu klop begitu. Apalagi tuntutan teknologi saat ini mungkin tidak semua orang harus bisa AI, harus bisa IoT, harus bisa cloud computing atau big data, tetapi setidaknya mereka paham terhadap potensi yang bisa didapat dari pemanfaatan tersebut, gitu. Nah, jadi kita juga memberikan training teknis dan non teknis. Teknisnya itu tadi yang subjek yang saya sampaikan, yang AI, big data, IoT, cloud, dan sebagainya yang memang teknis. Yang non-teknis itu adalah salah satunya digital entrepreneurship. Jadi bagaimana, di situ nggak belajar cloud, nggak belajar IoT, tetapi bagaimana kita menjadi entrepreneur di era digital. Gitu. Jadi ada teknis, non-teknis. Itulah yang menjadi salah satu program unggulan Kominfo, karena untuk program literasi digital tahun lalu kami menyasar 12,5 juta masyarakat. Tahun ini kita reduce dulu menjadi 5,5 juta, tetapi sampai dengan akhir 2024 kami jadwalkan sudah 50 juta masyarakat Indonesia nanti sudah terekspos dengan edukasi literasi digital. Begitu, Pak. Ya. Tadi Bu Mira menyebutkan bahwa dinamika masyarakat digital ini akan jadi salah satu agenda pembicaraan di G20. Nah, betul. Pertanyaan saya begini, dengan potensi yang begitu besar ya, dengan jumlah penduduk yang besar dan gadget yang sudah begitu dipunyai oleh masyarakat seperti itu, ini kan menjadi suatu potensi dan pasar yang besar. Betul. Nah, apakah kita ini nanti hanya akan menjadi pasar global atau juga bisa didorong bahwa kita juga memanfaatkan itu untuk perdagangan, untuk komunikasi secara global ini. Ya. Betul Pak, yang menjadi salah satu poin kita, kenapa kita harus seriusi penggunaan digital ini, produktivitas dari penggunaan digital ini, karena ternyata ini berdasarkan survei APJI terbaru Pak, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, penduduk Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet itu sudah 77%. Ya. Kemudian waktu yang digunakan untuk browsing di internet itu sekitar 8 jam 52 menit alias hampir 9 jam. Jadi sepertiga waktu kita dalam 24 jam digunakan untuk browsing,
Dan itu sebagian besar 70% penduduk Indonesia melakukan hal tersebut. Jadi kalau tidak kita seriusi, artinya kita betul-betul hanya sebagai pasar. Nah, itu satu sisi. Di sisi yang lain, kita memang harus akui kita belum menjadi negara penghasil teknologi. Kita adalah negara pengguna teknologi. Yang menurut saya tidak salah apabila kita bisa menggunakan teknologi tersebut secara produktif. Nah, oleh karena itu kita membahas di G20 ini memang agak tricky, Pak, karena 19 negara plus EU dengan gap yang cukup besar gitu. Jadi mulai ada negara-negara G7 yang sudah sangat maju, yang mereka mungkin sudah tidak terlalu concern membicarakan mengenai konektivitas, gitu, karena mereka sudah terlayani semua. Tapi ada juga di sisi lain negara-negara berkembang yang masih struggling untuk menyediakan konektivitas. Tetapi yang menarik, walaupun tingkat kesiapannya berbeda, tapi bottom line-nya sama, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi digital secara produktif. Oleh karena itu kami di G20 DEWG Digital Economy Working Group mengambil tema, menurunkan dari tema Recover Together, Recover Stronger. Kami mengarahkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Harus inklusif, semua dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan cuma di negara maju, tapi juga di seluruh negara. Tetapi juga harus memberdayakan. Memberdayakan itu mempunyai arti bukan saja menghasilkan nilai tambah, tetapi memberdayakan si pelakunya itu sendiri, ada peningkatan kualitas taraf hidup, dan harus berkelanjutan sesuai dengan atau sejalan dengan SDG 2030. Nah, di sini kami membicarakan yang kami sampaikan tadi 3 hal mengenai connectivity dan post-COVID-19 recovery, bagaimana digitalisasi bisa mempercepat pemulihan ekonomi, dan ternyata mau negara maju, negara berkembang ceritanya sama, yaitu bagaimana membantu UMKM-nya untuk bisa bertahan dan bahkan berkembang di era digital pada saat pandemi kemarin. Jawabannya adalah digital. Kemudian isu yang kedua adalah digital literacy, digital skills, bagaimana kita mengequip masyarakat di member states dalam konteks G20 untuk memiliki tingkat literasi dan tingkat kecakapan digital yang mumpuni, sehingga dia bisa memanfaatkan teknologi digital dan mendapatkan manfaatnya. Dan isu yang ketiga adalah data free flow with trust and cross-border data flow. Ini yang kita perbincangkan, ini memang topik yang tricky, topik yang sulit, karena kita membicarakan bagaimana tata kelola data pada saat data menyeberang ke daerah di luar jurisdiksinya. Nah, ini kadang suka dikaitkan dengan bagaimana dengan kedaulatan data, bagaimana dengan keamanan data, dan sebagainya. Tapi kami berkeyakinan 3 komponen ini adalah 3 komponen dasar untuk kita melakukan transformasi digital. Jadi apabila kita bisa mencapai suatu konsensus, bagaimana kita bisa membawa digital yang tadi inklusif, memberdayakan, berkelanjutan, ini digitalisasi itu betul-betul bisa terjadi, bukan hanya menjadi suatu slogan atau buzzword lah begitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Iya, seharusnya digitalisasi ini kan membuat semua kegiatan lebih efisien, lebih cepat, lebih murah. Betul. Baik,
Bu Mira, sekarang kita kembali ke alma mater, ke UI lagi. Siap. Apa sebenarnya yang dibekal oleh para alumni UI ini dari kampus dulu ya, selain tentu ada keahlian, mungkin keterampilan, pengetahuan, wawasan gitu. Tapi apa sebenarnya yang khas gitu. Jadi sehingga itu memberi inersi ketika merintis karir. Yang kebetulan angkatan kami, angkatan 91 elektro itu guyup, Pak. Yeah. Sampai sekarang kita ada biasa WA grupnya, dan yang dibahas itu mulai dari yang teknis. Jadi teman-teman masih ngebahas, jadi 3 fasa itu seperti apa ya, sebetulnya saya sudah lupa kalau yang itu, Pak. Jadi mulai dari hal-hal teknis, karena teman-teman memang banyak yang menjadi praktisi, sampai dengan hal-hal yang lucu-lucu. Jadi tahun lalu itu kami merayakan dari tahun 91, 30 tahun Pak, 30 tahun seangkatan gitu. Jadi pada waktu kita ketemu lagi, ternyata banyak juga teman-teman yang bergerak di bidang digital, tetapi sebagai peran yang berbeda gitu. Jadi misalnya ada saya dan beberapa teman yang di sisi regulator, ada teman sebagai pelakunya itu ada pelaku di perbankan, ada pelaku di satelit, ada pelaku. Jadi macam-macam lah gitu teman-teman, yang pada saat kita ketemu kembali lagi ke masa-masa dulu ya, pada saat diskusi ternyata kita seperti melengkapi puzzle lah begitu Pak. Jadi saya punya informasi ini, teman-teman punya informasi ini, yang ini punya kebutuhan itu, pada saat ketemu bisa kita perbincangkan. Jadi kalau yang saya ingat, jadi angkatan saya Pak, itu ada sekitar 120-an mahasiswa, perempuannya tuh 7 Pak. Perempuannya 7. Dan kita nyebutnya kalau nggak berakhiran A, berakhiran I, karena kebetulan nama kami belakangnya kalau nggak A ya I gitu. Jadi kalau waktu Dekan Cup, nah itu yang susah Pak, karena mau main volley mesti ada 6, jadi cadangan cuma ada 1. Main basket ada 5, cadangan cuma 2. Yang kebetulan dari 7 orang itu 5 kacamata. Jadi pada waktu olahraga Dekan Cup mesti lepas kacamata. Nah, itu tuh yang agak serunya gitu. Tapi sejauh ini kita semua alhamdulillah masih kontak gitu, masih baik semuanya, walaupun ada beberapa dari kami yang sudah lebih dulu meninggalkan gitu ya, yang sudah lebih dulu berpulang. Tetapi kami kekeluargaan dengan keluarga almarhum teman-teman tuh masih dijaga. Jadi saya pikir orientasi kebersamaan itu sih Pak yang sampai sekarang masih terasa dan ada buktinya. Baik, terakhir Bu Mira, ini kan perubahan kan begitu cepat ya, apalagi di teknologi digital ini, bahkan kita mungkin tidak bisa meramal apa yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun yang akan datang. Betul. Nah, apa yang diharapkan dan disarankan pada sivitas akademika, mahasiswa, mungkin dosen, mungkin alumni, supaya mereka siap pada waktunya nanti? Ini dari pengalaman saya sendiri Pak, dan tidak bermaksud untuk menyampaikan ini saya lebih tahu atau tidak. Ini pengalaman saya pribadi dan rasanya sih it works for me lah begitu Pak. Yang pertama adalah agility. Perubahan itu selalu ada. Jadi kita dituntut untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan bisa cepat juga belajar. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam teamwork. Tidak mungkin lagi, kalau mungkin dulu di sekolah itu kita sebagai individu, karena kita dites
sebagai individu, ada ujian dan bikin tesis dan sebagainya itu sebagai individu, tapi pada saat dunia kerja teamwork itu harus terus dipupuk karena kolaborasi itu sudah menjadi suatu hal yang mendasar. Nah, mungkin yang menjadi suatu tantangan bagi perguruan tinggi atau bagi Fakultas Teknik UI Elektro khususnya adalah keep up dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu kita yang ada di luar ini kita bukan di ruang vakum. Jadi bahkan kondisi geopolitical tension yang ada saat ini saja pun berdampak kepada sektor digital. Jadi bukan saja berdasarkan teori atau hal-hal yang variabelnya sangat konstan begitu, tetapi ini kembali lagi bukan ruang vakum, jadi dinamikanya sangat tinggi sehingga menjadi tantangan bagaimana keep up di satu sisi dengan perubahan teknologi, di sisi lain dengan kebutuhan real di lapangan, baik itu di pemerintahan ataupun di industri, sehingga output yang dihasilkan, apakah output pemikiran ataupun lulusan ataupun produk lainnya bisa relevan dan siap diaplikasikan di dunia kesehariannya lah. Begitu, Pak. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Siap, baik. Terima kasih sekali Ibu Mira Thayyibah yang sudah memberi gambaran kepada kita semua bagaimana sentralnya peran teknologi digital ini ke depan, bahkan di segala bidang, ada yang bisa terbebas dari itu, dan memberi semangat kepada teman-teman generasi yang lebih muda untuk mempersiapkan diri, karena perubahan ini kelihatannya akan terjadi dengan cepat yang tidak bisa diramal sebelumnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mira Thayyibah, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, sukses. Pak Bambang, sukses, sehat selalu, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.